Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-Nya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam itu semua kita melingkar, menjalar, bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya. Dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna, adakah orang lain akan datang untuk menawarkan pertolongan? Memberikan kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti benang kusut. Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini, saudara-saudara. Kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Tapi bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, saudara-saudara, bukan. Hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal 2 orang. Papa dan si kecil Alvin, adik saya. Semenjak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang, sedang Alvin di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendirian di Payakumbuh. Saya mengerti benar makna kesepian bagi orang seusia Papa. Karena itu, saya mengunjunginya tiap bulan. Saya kira Alvin pun begitu. Namun karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak yang tidak dekat, ia hanya bisa pulang tiap liburan semester. Tapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh hampir membuat saya putus asa. Bagaimana tidak? Baru saja saya sampai di depan teras rumah, saya mendengar suara teriakan "tidak" yang sangat begitu keras. Saya yakin itu adalah suara Papa. Saya jadi tertegun mendengarnya. Kemudian mengintip lewat lubang kunci. Saudara-saudara, saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Saya melihat Papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala tertunduk dan muka yang kuyu. Sempoyongan ia menuju sofa. Marah, sedih, kecewa, entah makna apa lagi yang dapat saya lihat dari raut wajahnya. Heran. Tidak mungkin Papa begitu, tidak mungkin. Papa bukanlah lelaki yang rapuh. Ia adalah seorang paling tegar yang pernah saya temui. Ia cerdas, meski terkadang sangat egois. Masih teramat jelas di ingatan saya ketika Papa memutuskan untuk berburu babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya.
Saat itu papa sedang duduk di sofa sambil membaca koran, kelihatan santai. Saya kemudian datang mengambil tempat di sofa lainnya. Oke, silakan papa buru-buru babi, tapi membeli anjing, apalagi harganya 2,5 juta lebih, saya tidak setuju pak, itu haram. Kalau tidak dibeli, papa dapat anjing dari mana nak? Mana ada anjing kurap yang bisa berburu babi atau anjing jadi yang dibagi-bagi secara gratis. Membeli anjing itu tidak apa-apa nak, asal dengan tujuan yang baik. Nah, menyelamatkan tanaman petani dari hama babi kan perbuatan yang mulia. Bayangkan saja babi-babi tembok itu diburu menggunakan anjing kurap. Mereka akan tetap merdeka melahap tanaman petani, nah, dan petani tak akan makan. Kamu rela petani mati kelaparan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram, Pak. Bukan Tuhan kalau sekaku itu. Kau sendiri kan sering bilang, ad-duraru tutumbihul mahzura. Apa kondisi ini sudah darurat? Kamu pikir keselamatan manusia bukan ukuran darurat? Tapi anjing tetap anjing, babi tetap babi, dan najis tetap najis, serta haram tetap haram, Pak. Tuhan itu cerdas, nak. Tidak mungkin ia menciptakan tanah jika kita benar-benar tidak boleh menyentuh benda-benda bernajis. Banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan segala perbuatan dan keinginannya. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak masuk akal? Seseorang yang selalu tegak, tertunduk lesu dan kuil. Apalagi setelah itu saya melihat Papa menangis. Menangis. Papa menangis. Papa yang tegar itu menangis. Saya dorong daun pintu yang tidak terkunci. Kemudian Papa terkejut atas kedatangan saya. Saya langsung diburunya dengan cepat, dipeluk dengan erat. Begitu erat, saudara-saudara. Dipelukan saya. Tangis Papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kiku. Tak lama kemudian saya mengajak Papa untuk duduk di sofa. Dan saya pergi ke belakang untuk mengambilkan segelas air putih. Papa menangis. Sungguh tidak masuk akal. Sampai malam itu, saya masih menganggap bahwa Papa adalah orang yang tegar, tidak rapuh, apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini, saudara-saudara. Pernah suatu ketika, saya iseng-iseng mengikuti Papa untuk berburu babi ke hutan. Ya, maksud saya, untuk menemukan titik lemah, agar Papa berhenti untuk membeli anjing yang konon katanya didatangkan dari Jawa. Tapi yang saya temukan bukanlah titik lemah, melainkan
Noda hitam yang dicapkan pada papa. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal. Ia menanam ganja di hutan itu dan berburu babi. Rupanya hanya kedok untuk mengelabui saya. Saat itu saya ingin berlari entah kemana dan di mana. Saya bingung. Tapi darah muda saya berkata lain. Lawan. Ya, saya harus melawan. Saya ambil beberapa helai daun jahanam yang tengah dijemur oleh anak buah papa. Kemudian dilinting. Segera saya mencari papa. Dan saya menemukan papa sedang merintih, tapi tak menangis. Katanya ia terseruduk oleh babi. Rasa iba tiba-tiba menjalar menuju dada. Tapi benci telah beruang. Iba tiba-tiba terhalau oleh benci. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saya nyalakan lintingan tadi, menghisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya ke wajah papa. Papa langsung saja mencari-cari bau. Dia langsung berdiri dan mengayunkan tamparan keras ke muka saya. Buang! Buang, kataku. Saya menanam ganja bukan untuk anak-anakku, tapi untuk anak-anak orang lain. Saya hanya butuh uang untuk anak-anak saya. Aku bangga. Aku bangga menjadi anak orang yang tidak memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga, Pak. Aku bangga. Saudara-saudara, sekarang Papa masih menangis terisak-isak. Kemudian saya meletakkan segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan Papa untuk meminumnya. Papa menangis, sungguh tidak masuk akal. Dalam tangisnya yang terisak-isak, tiba-tiba Papa menyebut-nyebut nama Alvin. Tentu saja saya terkesiap. Alvin? Ada apa dengan Alvin? Saya jadi bingung. Heran, saudara-saudara. Saudara-saudara, ternyata yang membuat papa saya menangis terisak-isak adalah karena Alvin. Ya, Alvin adik saya. Ia tertangkap polisi. Ia tertangkap basah menghisap daun jahanam itu. Daun yang ditanam oleh orang yang tidak rela anak-anaknya menghisap ganja. Mendengar itu saya buang, saudara-saudara. Saya ambil runner saya, kemudian saya pergi keluar. Saya banting pintu. Saya masih sempat mendengar
Papa memanggil-manggil nama saya, tapi tak saya hiraukan. Saya muak, saudara-saudara. Benar-benar muak. Begitulah saudara-saudara. Malam itu juga saya terpaksa kembali ke Padang. Saya tak sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu. Apalagi orang tua itu adalah papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tak menemui papa selamanya. Bahkan saat hari pemakamannya kelak, saya tak akan datang. Saya tak bisa memberinya maaf, saudara-saudara. Saya tak bisa. Tapi entahlah. Mungkin suatu nanti saya bisa. Mungkin. Sebab sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario.